Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifan Rahmatullah dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Ini saya akan mempresentasikan tentang resum pengetahuan bahan pelamping 1. Yang pertama, material pipa. Pipa adalah istilah untuk benda bulat atau silinder yang berlubang dan digunakan untuk memindahkan zat hasil pemrosesan seperti cairan, gas, uap, zat padat yang dicairkan maupun serbuk halus. Material yang digunakan sebagai pipa sangat banyak, diantaranya adalah pipa PVC, pipa gig, pedoncor, gelas kuningan, tembaga, besi tuang, dan lain-lain. Dalam pekerjaan plumbing, kita sebagai pengguna bahan pipa yang setiap jenisnya mempunyai karakteristik yang berbeda. Perlu mengenal karakteristik pipa yang akan digunakan sehingga dalam pemilihan atau penentuan jenis atau bahan untuk tujuan penggunaan tertentu harus betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk itulah pengetahuan tentang bahan-bahan yang digunakan pada suatu pekerjaan menjadi sangat penting. Salah satu komponen yang penting dalam sistem plumbing adalah pipa. Pipa-pipa yang beraneka ragam dan jenisnya terbagi menurut fungsinya, letak, dan materialnya. Macam-macam ukuran pipa yang sering digunakan dalam industri adalah pipa bor besar, yaitu pipa dengan ukuran lebih besar dari 2 inci, pipa bor kecil, yaitu pipa dengan ukuran 2 inci ke bawah, tahan tabung, yaitu pipa yang mempunyai ukuran sampai 4 inci, tetapi mempunyai ukuran ketebalan dinding pipa yang lebih kecil jika dibandingkan dengan bor kecil dan bor besar. Schedule atau ketebalan pipa diproduksi dalam berbagai macam ketebalan yang sudah distandarkan. Setiap ketebalan tertentu pada pipa diberi penamaan dalam bentuk schedule number, bukan dalam bentuk ukuran pipa yang sebenarnya. Macam-macam pipa jaringan atau instalasi pipa ada 3 macam, yaitu 1. Pipa pengantar adalah pipa yang mengantarkan air dari sumber air di gunung, sungai, atau sumber air lainnya ke reservoir atau bak atau kolam penampung. Yang kedua, ada pipa induk adalah pipa yang mengalirkan air dari reservoir pada jaringan pipa di dalam kota untuk sampai ke rumah-rumah. Yang ketiga, pipa bagi atau distribusi adalah pipa yang mengalirkan air ke rumah-rumah atau ke konsumen. Yang kedua, bahan-bahan pipa. Untuk pembuatan pipa dibutuhkan bahan yang bermacam-macam, yaitu A. Untuk pipa pengantar dan pipa induk. Ada pipa besi tuang. Pipa ini sangat cocok untuk digunakan untuk mengalirkan zat yang bersifat volumes seperti minyak. Ada pipa baja. Pipa jenis ini biasanya digunakan untuk mengalirkan zat volumes seperti minyak. Pipa jenis ini mempunyai kekuatan yang lebih baik daripada jenis pipa tuang. Pipa beton, pipa PVC, pipa asbesmen, pipa stainless steel. Yang B untuk pipa pembagi atau distribusi ada pipa galvanis, pipa PVC, pipa tembaga, pipa besi tuang, pipa kuningan, dan pipa timah hitam. Yang ketiga, jenis dan fungsi pipa. Jenis pipa dan macam-macam pipa dibagi menurut fungsinya, letaknya, dan materialnya. Menurut fungsinya, pipa terbagi menjadi pipa saluran air bersih, pipa saluran air bekas, pipa saluran air kotor, dan pipa saluran air hujan. Beda air bekas dan air kotor ada sumbernya. Air bekas bersumber dari bekas pakai atau cuci, sedangkan air kotor bersumber dari toilet atau kloset maupun urinal. Intinya biasanya air bekas biasanya langsung masuk saluran kota, tetapi kalau air kotor akan masuk septic tank. Yang pertama ada pipa galvanis. Pipa ini semacam pipa besi yang ditutupi dengan lapisan pelindung seng yang dapat sangat mengurangi kecenderungan pipa untuk menimbulkan korosi serta memperpanjang harapan hidup tabung agar awet. Pipa galvanis ini terbuat dari baja karbon rendah dengan lapisan galvanis yang mengandung berbagai macam unsur di dalamnya. Ada unsur seng 99,7% dan biasanya diaplikasikan untuk pipa pada air minum. Ada unsur karbon sebesar 0,091% sehingga tergolong dalam baja karbon rendah. Baja galvanis mempunyai banyak manfaat tergantung keperluannya. Misalnya bila membahas bahan pipa, tentu bahan pipa galvanis dibuat sebagai penyalur utama bahan gas, air, minyak, uap, atau gas agar instalasinya kuat dan aman dan tahan lama. Pada beberapa keperluan lain, bahan ini juga digunakan sebagai konstruksi, misalnya penopang atau tiang, dan sebagainya, tergantung kebutuhan penggunanya.
Keuntungan pipa galvanis, yang pertama tahan pecah, yang kedua tahan lama, yang ketiga sambungannya menggunakan ulir, yang keempat permukaannya kuat. B. Pipa PVC. Pipa ini dibuat dari polyvinyl chloride yang pada umumnya digunakan sebagai saluran air dalam suatu proyek perumahan atau gedung atau di jalan dan lain-lain. Pipa ini sifatnya keras, ringan, dan kuat. Karena penginstalannya mudah, maka sangatlah ideal jika digunakan untuk saluran di bawah dapur, kamar mandi, dan lain-lain. Bahkan penggunaan pipa PVC ini dapat bekerja lebih baik daripada menggunakan pipa besi yang perlu disolder. Tahan terhadap hampir semua alkalin atau zat beracun serta mudah dipasang. Pipa PVC yaitu jenis pipa plastik. Fungsinya digunakan sebagai bahan penyalur air dingin dan air limbah ringan dan berat, terutama cairan kimia, sebab bahan pipa ini sangat baik untuk bahan cairan yang sifatnya menimbulkan reaksi tertentu dengan ada tidaknya perubahan suhu. Keuntungan pipa PVC: penginstalannya mudah, tahan terhadap bahan kimia, sangat kuat, memiliki daya tahan korosi, daya konduksi panas yang rendah, biaya instalasinya rendah, hampir bebas pemeliharaan. C. Pipa HDPE atau High Density Polyethylene adalah pipa yang terbuat dengan bahan polyethylene dengan kepadatan tinggi, sehingga jenis pipa yang dihasilkan dapat menahan daya tekan yang lebih tinggi. Karakteristik pipa HDPE adalah kuat, lentur atau fleksibel, dan tahan terhadap bahan kimia. Terbuat dari minyak bumi, membutuhkan 1,75 kg minyak bumi atau sebagai energi dan bahan baku untuk membuat 1 kg HDPE. HDPE dapat didaur ulang dan memiliki nomor 2 pada simbol daur ulang. Keuntungan pipa ini memiliki fleksibilitas tinggi, memiliki kemampuan dalam penamduran, memiliki ketahanan akan temperatur rendah, bahkan temperatur air beku, ringan mengapung di air, sehingga mudah dalam penanganan dan transportasi. Metode penyambungan yang cepat dan mudah, tahan terhadap korosi dan abrasi, permukaan halus, akan meminimalisasi hilangnya tekanan. Sangat disarankan untuk distribusi air minum. Jangka waktu pemakaian 50 tahun. D. Ada pipa baja. Pipa ini digunakan sebagai jalur pipa untuk pasokan energi, misalnya air, gas, minyak, dan cairan mudah terbakar lainnya. Dalam dunia industri, kegunaan pipa sangatlah dominan, antara lain sebagai sistem transportasi berbagai produk industri. Oleh karena itu, pemilihan material sangatlah penting, mengingat fluida yang akan dialirkan mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga medianya akan menyesuaikan. Baja diklasifikasikan menurut komposisi kimia yang terkandung di dalamnya. Pipa baja dan fitting merupakan paduan dari besi atau EV dan karbon dan mengandung karbon kurang dari 1,7%. Baja karbon adalah bahan pipa yang paling umum dalam industri power plant, kimia, proses hidrokarbon, dan pipa industri. Spesifikasi pipa baja karbon umum digunakan dalam steam operation, air atau udara, termasuk ASTM A16 dan ASTM A53. Baja karbon yang umum untuk aplikasi pipa LN adalah pipa api 5 liter. Baja ringan adalah baja karbon yang dengan kandungan karbon kurang dari 0,30%. Baja karbon menengah memiliki 0,30% sampai 0,60% karbon. Baja karbon tinggi memiliki karbon di atas 0,6%. Yang E. Pipa tembaga. Bahan pipa tembaga merupakan bahan tambang dari bumi sebagaimana layaknya bahan boksit, monel, timah maupun besi. Tetapi tembaga memiliki sifat istimewa karena kuat, tahan karat, mudah dibentuk, dan dapat digunakan dalam berbagai keperluan seperti kabel, elektronika, dan sebagainya. Dari berbagai keistimewaan yang dijelaskan di atas bahwa demikian banyak diperlukan sebagai bahan penyalur bahan cair, air, dan minyak, uap maupun gas. Cara pengerjaannya dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti di bateri, gelas perak. Keuntungan pipa tembaga: mudah dikerjakan karena membutuhkan peralatan tangan sederhana, dan untuk pengerjaan awal berikutnya maupun pengerjaan ulang semua mudah dilakukan. Pipa tembaga mempunyai sifat lunak dan mudah dibentuk sehingga dapat dibengkokkan atau dikembangkan untuk penyambungan atau perubahan arah, yang mana untuk material lain akan membutuhkan alat sambung
alat sambung khusus. Dapat digunakan untuk berbagai jenis bangunan dan sistem instalasi air panas dan dingin, tidak hanya pada rumah tinggal, sekolah, dan pabrik, tetapi juga untuk bangunan-bangunan mewah seperti hotel dan rumah sakit. Tembaga juga bersahabat dengan lingkungan karena bahan ini memiliki sifat yang sangat baik menahan karat yang akan menjamin ketahanan dari sistem instalasi yang ada pada bangunan, membantu menjaga kesehatan dan memelihara penyediaan air yang sehat. Tembaga bersahabat dengan lingkungan karena bahan ini dapat didaur ulang 100%. Pipa beton. Pipa beton adalah suatu komposisi bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen atau bahan perekat sejenisnya, air, batu koral, dan agregat, dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu pipa beton ini. Digunakan untuk saluran limbah, terowongan, dan irigasi. Proses pembuatan pipa beton yaitu menggunakan teknologi vibrovakum dan circumferential processing atau praktekan melingkar. Selama ini pipa beton yang dibuat perusahaan menggunakan proses vibro, metode penggetaran untuk mengangkat kualitas beton, atau sistem steam curing yang menggunakan penguapan untuk mengeringkan beton. Proses pembuatan pipa beton menempuh 3 tahap inti. Yang pertama dilakukan pembuatan kerangka dengan sistem melingkar dan memanjang, kemudian dipasang cetakan luar dan cetakan dalam yang dilanjutkan dengan pengecoran. Pada tahap inilah sekaligus diterapkan prosedur vibrovakum sehingga beton mencapai kekuatan tertentu. Pipa kuningan. Kuningan adalah paduan logam tembaga dan logam seng dengan kadar tembaga antara 60–96% massa. Warna kuningan bervariasi dari coklat kemerahan, gelap, hingga ke cahaya kuning keperakan tergantung pada jumlah kadar seng. Seng lebih banyak mempengaruhi warna kuningan tersebut. Komponen utama dari kuningan adalah tembaga sehingga kuningan biasanya diklasifikasikan sebagai paduan tembaga kuningan sangat mudah untuk dibentuk ke dalam berbagai bentuk. Sebuah konduktor panas yang baik dan umumnya tahan terhadap korosi dari air garam. Karena sifat-sifat tersebut, kuningan kebanyakan digunakan untuk membuat pipa, aksesoris plumbing, alat plumbing, tabung, skrup, radiator, alat musik, aplikasi kapal laut, dan casing catering untuk senjata api. Komponen utama kuningan adalah tembaga. Jumlah kandungan tembaga bervariasi antara 55% sampai dengan 95%. Menurut beratnya tergantung pada jenis kuningan dan tujuan penggunaan kuningan. Kuningan yang mengandung presentasi tinggi tembaga terbuat dari tembaga yang dimurnikan dengan cara elektrik. Ketika proses daur ulang terjadi, presentasi tembaga dan bahan lainnya harus diketahui sehingga produsen dapat menyesuaikan jumlah bahan yang akan ditambahkan untuk mencapai komposisi kuningan yang diinginkan. Komponen kedua dari kuningan adalah seng. Timbal dapat dilambahkan untuk meningkatkan ketahanan, penambahan timah, meningkatkan ketahanan terhadap korosi, membuat kuningan lebih keras, dan membuat struktur internal yang lebih kecil sehingga kuningan dapat dibentuk berulang dalam proses yang disebut penempaan. Pipa baja tuang. Pipa baja tuang adalah jenis pipa yang sangat keras dibandingkan pipa besi sejenis karena dengan hasil caur karbon sehingga mempunyai sifat karbon dan tahan atas karat. Oleh karenanya sangat sesuai digunakan sebagai penyaluran limbah industri pada proyek sanitasi. Akan tetapi cukup banyak pengusaha menggunakan bahan pipa baja tuang ini pada proyek kecil sehingga sedang digunakan komersial. Bahan pipa besi tuang ini secara visual atau tampak visual agak kehitaman atau abu-abu, sangat kuat dan tahan pengaruh karat sehingga sangat sesuai sebagai bahan penyalur cairan limbah di perkotaan. Besi tuang sangat tahan terhadap karat. Kulit tuang yang bersifat melindungi dapat menolak perusakan yang disebabkan pengaruh udara luar. Tapi nyatanya pada jenis-jenis permukaan tanah tertentu, besi itu bisa habis berkarat sementara zat karbonnya tetap tinggal. Oleh karena fabrikasi memiliki besi tuang cukup sederhana, maka dalam banyak hal pipa ini masih merupakan pilihan yang cukup murah. Pipa dari besi tuang nodular dapat menahan tekanan dari luar lebih baik daripada pipa besi tuang biasa. Selain dibuat sebagai pipa lurus, besi tuang juga dapat dituangkan untuk pembuatan pipa berprofil atau aksesoris dan peralatan dari jaringan saluran pipa. Oleh karena
dituang hampir selalu dapat dituang dalam bentuk apapun, maka ia merupakan material pilihan untuk membuat aksesoris. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata-kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.